Pemirsa, deretan kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren sejauh ini kami bawa Anda untuk bisa melihatnya. Mulai September 2021 lalu, dua pengasuh pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan tindakan asusila terhadap 26 santri laki-laki. Kemudian berikutnya kita juga lihat di September, masih di tahun yang sama tahun lalu, guru berinisial SMT di pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati. November 2021, pimpinan pondok pesantren berinisial SM di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap 4 santriwati. Kemudian pada akhir tahun lalu, pemerkosaan terhadap 13 santriwati oleh Heri Wirawan, guru ngaji dan pimpinan pesantren di Bandung, Jawa Barat, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Dan berikutnya, Juni 2022, kasus dugaan pelecehan 11 santriwati oleh 3 guru dan 1 senior di pondok pesantren di Beji, Depok, Jawa Barat. Juli 2022 ini adalah kasus yang kita bahas pada malam hari ini, di mana Muhammad Subki Al-Thani kemudian ditangkap di pondok pesantren Asyidikiah Ploso Jombang, Jawa Timur dan dilaporkan atas dugaan pencabulan, pemerkosaan hingga kekerasan seksual pada 3 santriwatinya. Kemudian ada juga Juli, ini pimpinan pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap atas dugaan pencabulan, kemudian juga diduga melakukan pemerkosaan terhadap 6 orang santrinya. Itulah deretan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren. Mungkin pada segmen ini kami juga berikan kesempatan kepada 4 narasumber untuk bisa memberikan pernyataan penutupnya ataupun closing statementnya. Termasuk dari Pak Kiai Fahrul Razi, mungkin bisa diberikan pernyataan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak As'ad, termasuk juga evaluasi agar tidak ada lagi kejadian-kejadian pelecehan seksual ini terjadi di pondok pesantren. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Memang kita sedang bersedih sekali ada kasus-kasus yang Anda bacakan itu. Tetapi saya ingin satu garis bawahi ya, bahwa itu tidak boleh dijadikan justifikasi semua pesantren demikian. Bahwa ada puluhan ribu pesantren. Kami di Nahdlatul Ulama punya 28 ribu pesantren. Dan tidak satu pun yang Anda sebut itu bagian dari NU. Ya. Saya pastikan dari 6 pesantren yang Anda sebutkan, itu tidak satu pun yang terafiliasi pada Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua, kesalahan-kesalahan itu adalah personal. Saya kurang setuju kalau itu dianggap sebagai salah sebuah lembaga. Karena di semua lembaga yang lain, bahkan di lembaga-lembaga apapun, pendidikan yang lain-lain, juga ada kalau kita kumpulkan, pasti banyak sekali kasus yang sama. Tetapi itu tidak berakhir dengan penutupan. Dan kasus yang ada ini toh juga bukan kasus kejahatan luar biasa seperti terorisme yang membahayakan negara. Makanya saya berharap masyarakat juga tidak terprovokasi bahwa kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil dari permasalahan yang kita hadapi dan ini akan menjadi introspeksi agar kita semua mawas diri. Tetapi insya Allah saya yakin ke depan pesantren-pesantren akan semakin baik dan berhati-hati dan ini sama sekali bukan ajaran Islam. Islam sama sekali tidak membolehkan kasus-kasus seperti yang disebutkan seperti tadi. Dan semoga ini tidak menjadikan satu alasan untuk menutup sebuah pesantren sebelum ini menjadi keputusan hukum ya, supaya tidak terjadi penutupan-penutupan yang serupa. Baik. Ada satu pondok pesantren Meruki yang sudah divonis terpidana dan bom berbali tidak ditutup. Baik. Maka saya ingin soal penutupan ini dilakukan secara hati-hati. Saya setuju apabila itu memang melanggar undang-undang dan itu harus jelas pasal-pasalnya dan sanksinya. Itu yang ingin saya katakan supaya jangan menutup sebuah pesantren hanya dengan satu kasus-kasus yang belum dibuktikan oleh pengadilan. Baik, berikutnya Pak Asadul Anam, silakan. Terima kasih Bu. Jadi sekali lagi bahwa pesantren sekali lagi adalah lembaga yang betul-betul mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan praktek-praktek kebaikan. Dan selama ini yang mampu memberikan garansi terkait dengan pembelajaran akhlak. Oleh karena itulah kasus Jombang adalah salah satu kasus yang bukan menjadi generalisasi terhadap permasalahan di pesantren. Ini kasus khusus yang ada di Pondok Siddiqiyah. Kami berharap bahwa
permasalahan ini yang salah ya memang harus diproses secara hukum, tapi janganlah kemudian mengajak santri-santri untuk kemudian terlibat dalam permasalahan itu, yang mana santri ini juga tidak tahu, saya kira, terkait dengan permasalahan itu. Baik. Oleh karena itulah mohon dengan sangat bahwa santri yang memiliki tujuan mulia untuk belajar di pesantren, dan pesantren memiliki salah satu lembaga yang mampu menggaransi terkait dengan pembentukan akhlak dan sebagainya, maka kami berharap kalau ada masalah tidak melibatkan para santri untuk kemudian dipakai sebagai alat untuk menjustifikasi atas permasalahan tersebut. Saya kira ini bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itulah saya berharap bahwa lembaga pesantren yang mengajarkan nilai mulia di sini tetap harus melanjutkan pendidikannya. Ya, Pak. Sebagaimana cita-cita pesantren yang dari dulu sampai sekarang masih terjaga. Ya, baik. Saya kira itu, terima kasih. Ya, berikutnya Pak Nur Hadi, mungkin singkat atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Asadul Anam. Silakan Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami mohon dipertimbangkan lagi masalah pencabutan izin operasional itu terkait dengan harapan daripada para wali murid, juga para santri yang sampai saat ini masih kuat sekali, masih ingin tetap belajar di pesantren kami, karena di situ juga betul didasarkan pada harapan kesadaran untuk beragama dan kesadaran untuk bernegara. Di sini juga diajarin pelajaran cinta tanah air. Bahkan momen-momen yang ada di pesantren kami menunjukkan banyak sekali wawasan kebangsaan yang akan diharapkan ditanamkan kepada anak-anak didik kami. Baik, jadi Pak. Mohon dipelajari atau dipertimbangkan lagi. Harapan kami seperti itu. Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Ustadz, bagaimana melihatnya, termasuk juga selain memberikan penutup, ada pesan-pesan juga mungkin? Iya, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, para orang tua, pemirsa TV One, tetaplah berikan kepercayaan penuh kepada pondok-pondok pesantren. Karena inilah lembaga pendidikan yang betul-betul mengajarkan tentang akhlak keseharian dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Dengan dimasukkan anak kita ke pondok pesantren, paling tidak di rumah kita itu ada ustadznya, ada orang yang memberikan pencerahan-pencerahan. Atau paling minimal ada yang mendoakan di saat Bapak Ibu telah tiada. Adapun kasus-kasus yang sifatnya hanya insidental dan kasuistis, sekali lagi itu adalah musibah. Musibah bisa menimpa siapa saja. Kepada Kemenak, saya meminta untuk lebih bijak dan mengedepankan justru kebaikan-kebaikan pesantren itu yang harus disampaikan kepada umat. Ya, adapun kasus-kasus yang sifatnya musibah tentunya lebih bijak, tidak hanya untuk satu pihak, tapi juga untuk berbagai, termasuk juga perasaan para orang tua dan umat Islam secara umum. Baik. Ya. Pada akhirnya, insya Allah, pondok pesantren yang tadi jumlahnya tak terhitung adalah lembaga yang sudah teruji melahirkan tokoh-tokoh bahkan bapak-bapak bangsa. Ya, baik. Ya, baik. Tokoh-tokoh bangsa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak Muhammad Natsir dan lain-lainnya. Ya, bahkan itu adalah mereka-mereka dari pondok pesantren. Baik. Negeri ini merdeka juga oleh pondok pesantren. Baik, Pak Ustadz, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah memberikan pandangan. Pak Nur Hadi, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita juga. Pak Asadul Anam juga terima kasih sudah memberikan keterangan, dan juga kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat dari Bapak Kiai Haji Ahmad Farul Rozi. Terima kasih tentunya untuk para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.